Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225791010. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Ekonomi Institusional dan Pembangunan Berkelanjutan. Singkat waktu, saya akan membacakan materi pertama saya, yaitu definisi ekonomi institusional. Ekonomi institusional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana institusi, yaitu aturan, norma, dan struktur organisasi dalam sebuah ekonomi, mempengaruhi perilaku ekonomi dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ekonomi institusional menekankan pentingnya lembaga-lembaga dalam bentuk insentif, pembatasan, dan perilaku ekonomi para individu dan organisasi, di mana institusi itu merujuk pada aturan-aturan formal dan informal, norma-norma, dan struktur organisasi yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Contohnya termasuk hukum, kebijakan publik, konvensi sosial, tradisi, dan peraturan organisasi. Materi yang kedua adalah peran institusional dalam ekonomi, di mana itu ada 3, yaitu membentuk insentif, yaitu institusi menentukan insentif ekonomi, yaitu faktor-faktor yang mendorong individu dan organisasi untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Contohnya, sistem ekonomi yang efektif dapat menciptakan insentif untuk mematuhi aturan dan melindungi hak milik, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengatur pembatasan, yaitu institusi juga menetapkan batasan-batasan dalam perilaku ekonomi, misalnya melalui regulasi lingkungan, perlindungan konsumen, atau standar keamanan kerja. Pembatasan ini mempengaruhi biaya produksi atau struktur pasar. Dan yang ketiga, membentuk pola perilaku, di mana norma-norma sosial dan budaya yang diakui secara informal juga berperan dalam membentuk preferensi konsumen, strategi bisnis, dan interaksi ekonomi lainnya. Materi yang ketiga yaitu konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan itu adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan konservasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini berfokus pada pencapaian keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana setiap dimensi ini memiliki tujuan yang unik namun saling terkait untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan eksklusif. Yang pertama itu dimensi ekonomi, yaitu dimensi dalam konteks pembangunan berkelanjutan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta pengelolaan sumber daya ekonomi secara efisien. Beberapa aspek utama dari dimensi ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana meningkatkan produksi dan pendapatan nasional secara berkelanjutan tanpa merusak sumber daya alam atau membebani lingkungan. Yang kedua, efisiensi ekonomi, yaitu mengoptimalkan pembangunan sumber daya dengan mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi, dengan mendorong keberagaman dalam struktur ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber daya tertentu. Selanjutnya adalah keadilan ekonomi, yaitu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pertumbuhan didistribusikan secara adil di antara seluruh populasi, termasuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi. Dimensi yang kedua yaitu dimensi sosial, yaitu dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, serta mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial
beberapa aspek utama dari dimensi sosial, yaitu yang pertama, kesehatan dan pendidikan, di mana memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh populasi. Yang kedua, keadilan sosial, meningkatkan inklusi sosial dan mengurangi ketimpangan dalam hal gender, etnis, dan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga adalah hak asasi manusia, yaitu memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas tanah, pekerjaan yang layak, dan keamanan pangan. Yang keempat adalah partisipasi masyarakat, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dimensi ketiga yaitu dimensi lingkungan, di mana dimensi lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada pemeliharaan dan melestarikan sumber daya alam serta menjaga ekosistem agar tetap produktif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Beberapa aspek utama dari dimensi lingkungan, yang pertama, konservasi sumber daya, dengan melindungi sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati dari degradasi dan kerusakan. Yang kedua, pengelolaan limbah, mengurangi limbah dan polusi serta mengadopsi teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengembangkan strategi untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang sudah ada. Yang keempat, pemanfaatan energi terbuka, di mana mengembangkan dan menggunakan sumber energi yang terbuka, yang terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Materi yang keempat yaitu tantangan dan peluang dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tantangannya terdiri dari yang pertama, perubahan iklim. Tantangan utama adalah dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa seperti kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini mempengaruhi kehidupan manusia, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang kedua, ketergantungan sumber daya terbatas. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan menghadirkan ancaman serius terhadap keberlanjutan jangka panjang. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan menghambat upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Yang keempat, ketahanan pangan dan ketersediaan energi, di mana peningkatan populasi global meningkatkan tekanan pada ketahanan pangan, sementara pola konsumsi energi yang tidak berkelanjutan menimbulkan tantangan terhadap kelestarian lingkungan. Yang kelima, urbanisasi dan infrastruktur, yaitu pertumbuhan populasi di kota-kota besar mempercepat permintaan akan infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi, sanitasi, dan perumahan yang berkelanjutan. Yang keenam adalah keamanan dan konflik. Konflik sosial, politik, dan ekonomi di beberapa wilayah dunia menghambat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan dan dapat memperburuk kondisi lingkungan. Terus, peluang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan ada 6 poin. Yang pertama, teknologi dan inovasi, yaitu kemajuan teknologi terutama dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya memberikan peluang untuk mengurangi jejak lingkungan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu pendidikan yang lebih baik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkelanjutan dapat mengubah perilaku konsumsi dan meningkatkan partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, investasi dan kemitraan, yaitu investasi swasta yang berkelanjutan dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat memobilisasi sumber daya untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.
Yang keempat, kebijakan publik yang progresif, yaitu kebijakan publik yang didukung oleh data dan ilmu pengetahuan seperti regulasi lingkungan yang ketat dan insentif untuk teknologi bersih, dapat memberikan landasan yang stabil untuk pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, pasar global, di mana akses terhadap pasar global memberikan kesempatan untuk ekspor produk-produk ramah lingkungan dan inovasi teknologi, serta memfasilitasi transfer teknologi antar negara. Yang keenam, kolaborasi internasional, yaitu kerjasama internasional dapat mengelola lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, memberikan kesempatan untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya. Kesimpulannya adalah, pembangunan berkelanjutan adalah tantangan yang kompleks namun memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup secara global. Dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, kita dapat mengatasi sumber daya terbatas, peluang untuk inovasi teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, investasi swasta yang berkelanjutan, serta kerjasama internasional memberikan landasan untuk solusi yang berkelanjutan. Pentingnya kebijakan publik yang progresif dan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk semua dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan secara seimbang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.